Aku mau pergi. Abram, apa selamanya kita hidup di tenda? Sarai, engkau wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi. Aku bangga padamu. Aku takut, Abram. Sangat takut. Jangan takut. Allah akan membimbing kita. Dengan sangat jelas aku mendengar firman-Nya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku tahu firman Allah itu luar biasa. Tapi apa salahnya tinggal di Haran? Tunggu sebentar dan dengarlah. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkahi engkau dan membuat namamu besar. Abram. Aku akan memberkahi orang-orang yang memohonkan berkah bagimu. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau, semua suku bangsa akan memperoleh berkah. Allah menghendaki engkau, bukan aku. Dia akan memberkati engkau. Berkat itu untuk kita berdua, istriku. Tidak. Engkau akan mengusir aku karena aku mandul. Lalu mencari seorang wanita yang dapat memberimu anak. Sarai, hal itu tidak mungkin terjadi. Allah berfirman kepadamu, bukan kepadaku. Sarai, engkau yang paling kukasihi, engkau belahan jiwaku. Sejak kecil aku telah jatuh cinta kepadamu. Apa kau masih mencintaiku? Tentu, aku selalu mengasihimu. Engkau bagian dari janji Allah. Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Kesempatan pada siang hari ini kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudaraku, kita akan baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Luar biasa, rencana dan kerinduan dari Tuhan indah. Ayat 23 kita baca, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah sering dengar pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu tahu akhir setiap manusia di dalam dunia ini. Baik yang berbuat baik, taat, anak-anak Tuhan, maupun yang berontak, melawan. Saudaraku, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang jumlah orang selamat. Jumlahnya orang yang ada di sorga itu sudah terdaftar, saudaraku. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan tidak menentukan, saudara-saudaraku. Tuhan tidak memilih sebagian masuk sorga, sebagian masuk neraka. Itu bukan keadilan Allah. Itu bukan Allah yang baik, saudaraku. Tapi di dalam ayat ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apa artinya? Saudaraku, apa maksud ayat ini buat kita semua? Saudaraku, kalau ada satu orang saja yang dia percaya, membuka hatinya, bahkan dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, saudaraku, maka Tuhan membuatkan satu rencana, satu planning, satu perjalanan hidup yang luar biasa. Saudaraku, kalau di dalam Kejadian 12 dikatakan, saudaraku, Abraham itu dipilih oleh Allah. Saudaraku,
Abraham itu orang yang saleh, orang yang berkenan, punya iman. Saudaraku, Tuhan buat rencana buat Abraham. Saudaraku, di dalam ayat 1 dikatakan, Abraham, keluar dari negerimu, dari sanak keluargamu, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saudaraku, heran apa yang dikatakan Abraham. Baik Tuhan, ku jawab ya, saudaraku. Oh, Tuhan mulai merencanakan. Abraham harus keluar dari kaum keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu juga orang beriman. Saudaraku, saat dia terima Yesus, berapa keluarga-keluarga, bahkan orang tua menghalangi anak-anaknya, kadang-kadang mengancam, kadang-kadang menekan saudara-saudara. Tapi bagi orang yang taat seperti Abraham, dia berani tinggalkan, saudaraku, keluarganya. Saudara, Abraham ini berumur 75 tahun pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba bayangkan, saudaraku, Abraham ini sudah mapan, sudah makmur, sudah kaya di rumah orang tuanya. Saudaraku, tapi waktu Tuhan merencanakan satu planning, satu kehidupan, seperti ayat ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau saudara dan saya belajar berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tidak menuruti kemauan sendiri. Saudaraku, Abraham bisa, dia menolak dengan mudah. Oh maaf Tuhan, saya tidak bisa. Tidak mungkin aku tinggalkan keluargaku. Umur 75 saudaraku. Cukup tua Abraham ini. Saudara, tidak gerusu seperti anak muda begitu. Ya, saudaraku, sudah matang pikirannya. Tapi Abraham taat. Firman Tuhan berkata, maka berangkatlah Abraham. Bahkan seluruh keluarga dibawa, termasuk Lot keponakannya. Saudaraku, karena apa? Abraham percaya apa yang direncanakan Allah, apa yang saudaraku, pikirkan oleh Allah, disediakan Allah, itu adalah masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, seringkali manusia itu harapannya cuma makmur, kaya, sehat. Saudaraku, anak-anak semua seger waras, baik. Sampai itu. Tapi Tuhan lain, saudara. Masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, Yeremia 29 ayat 11. Merencanakan, saudara. Abraham mau dijadikan bangsa yang besar. Mana mungkin, saudara. Saat itu anak satu aja tidak punya. Lah mana bisa keturunannya bisa diberkati Tuhan. Anak satu aja tidak punya. Tapi Tuhan itu selalu merencanakan sesuatu yang mustahil bagi akal. Karena itu Lukas 1:37 berkata, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudaraku. Tidak ada yang mustahil. Biarpun zaman virus corona ini, percayalah. Kalau kita dalam perjalanan bersama Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, masa depan kita itu penuh harapan. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan, menceritakan perjalanan seseorang. Saudara, sesudah dia percaya kepada Yesus, dia mengalami tebus roh, dosanya diampuni,
Yesaya 1 ayat 18, saudaraku, dia jadi putih, bersih seperti orang tidak pernah bersalah di hadapan Tuhan. Itu namanya rohnya diampuni. Saudara, kita sudah belajar berapa waktu yang lalu tentang tebus tubuh. Tubuh kita ini akan diganti, ditebus tubuh yang baru. Saudara, lihat, masuk di dalam rencana di Firdaus. Saudaraku, 3,5 tahun pesta di awan-awan. Bayangkan, pesta saja 3,5 tahun. Saudaraku, dicatat di Alkitab, ada seorang raja namanya Ahasveros. Itu membuat raja, saudaraku, pesta. Raja yang kaya ini cuma 6 bulan. Bayangkan, belum pernah terjadi sampai saat ini. Ada pesta 6 bulan tiap hari. Seluruh pegawai-pegawainya libur, saudara. Diliburkan 6 bulan. Hanya datang untuk makan, minum, pesta, pulang, kembali besoknya. Terus selama 180 hari. Saudara, tapi itu cuma sementara. Nanti pesta kawin anak domba itu adalah 3,5 tahun. Di awan-awan pesta. Saudaraku, sesudah itu disambung 1000 tahun. Disambung lagi sorga baru, bumi baru. Sebab itu tidak terpikirkan rencananya Tuhan. Kalau saudara mau jadi jalan dalam rancangan Tuhan, saudara, kita jalan dengan Tuhan. Tetap berdoa, sembahyang, tahan dalam jalan salib. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya persilakan bagi saudara yang ada pergumulan, saya undang bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan, ya dimanapun saudara berada. Kalau memungkinkan berdiri, kalau naik mobil jangan berdiri, saudaraku ya. Yang ada di rumah, yang di mana saudara saat ini berada, kita berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara yang ada masalah. Bapa, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu, kuatkan mereka Tuhan. Supaya mereka tetap jalan dalam jalurnya Tuhan. Tetap jalan dalam jalur keselamatan. Jalur daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Yang perlu pekerjaan Tuhan berkati. Terima kasih. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya, bersama-sama mengatakan amin. Ya, shalom saudaraku. Dalam kesempatan yang selanjutnya kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Jalan hidup.